Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dan sahabat saya Henny Vinil dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Sendang Kelangkapan, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar kami bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sendang Kelangkapan adalah merupakan sumber mata air yang secara administratif letaknya berada di Dusun Kelangkapan 1, Margoluwe, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Di area Sendang Kelangkapan ini terdapat dua buah kolam sendang yang berukuran berbeda. Kolam yang berukuran besar biasa disebut dengan nama Sendang Lanang, sedangkan kolam yang berukuran kecil biasanya disebut dengan nama Sendang Wadon. Di Sendang Kelangkapan ini juga terdapat dua buah pohon beringin yang sangat besar, dan biasanya pohon beringin yang sangat besar dengan sumber mata air sendang adalah merupakan dua hal yang pada umumnya saling berkolerasi. Selain itu, di area Sendang Kelangkapan ini juga ditemukan sebuah yoni, dan keberadaan yoni tersebut menunjukkan bahwa di sekitar area Sendang Kelangkapan ini dahulunya pernah terdapat sebuah aktivitas yang berlatar belakangkan agama Hindu. Karena yoni adalah merupakan sebuah simbol aspek wanita yang juga sebagai penggambaran istri dari Dewa Siwa, dan bisa jadi kemungkinan pada zaman dahulu Sendang Kelangkapan ini juga merupakan sebuah bekas pentirtaan kuno pada masa Mataram kuno. Sedangkan cerita asal-usul keberadaan Sendang Kelangkapan ini yang beredar di masyarakat sendiri, terdapat dua versi yang berkembang. Versi yang pertama berdasarkan dari situs pariwisata yang ditulis oleh Haji Pardi Suratno, dikatakan bahwa asal-usul mata air Sendang Kelangkapan ini terkait dengan kisah dari Ki Tunggulwono yang dikenal sebagai orang baik cikal bakal pendiri Dusun Kelangkapan. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Ki Tunggulwono adalah orang yang telah berhasil membuka hutan yang ada di area mata air Sendang ini untuk dijadikan menjadi sebuah pemukiman penduduk dan persawahan, serta lambat laun pemukiman tersebut pun menjadi ramai. Di bawah kepemimpinan Ki Tunggulwono, kampung tersebut pun oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu senantiasa diberikan kelimpahan berkah dan kesuburan apabila masyarakatnya tetap mau menjaga sikap untuk saling peduli serta tolong menolong. Selain itu, seluruh warga juga harus bisa menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
Dan untuk menunjukkan rasa syukur tersebut, maka masyarakat berencana untuk melakukan upacara ritual syukuran atas nikmat yang telah diperoleh serta diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ki Tunggulwono sebagai pemimpin kampung tersebut pun tentu saja menyetujui upacara ritual tersebut, dan pesta besar itu pun kemudian diadakan pada hari Selasa Kliwon. Pada saat upacara ritual syukuran tersebut diadakan, datanglah seorang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan baju yang compang-camping serta tubuhnya pun dipenuhi dengan penyakit kulit yang menimbulkan bau tidak sedap. Para warga yang ada di upacara ritual tersebut pun merasa terganggu dengan kedatangan dan keberadaan dari sepasang tamu yang tidak diundang tersebut. Karena merasa terganggu, maka salah seorang warga yang bernama Jagal Kasusro pun bersama teman-temannya memukuli pasangan laki-laki dan perempuan tersebut hingga meninggal dunia. Meninggalnya dua orang tersebut membuat Ki Tunggulwono kecewa, dan beliau merasa tidak mampu untuk menjaga warganya agar senantiasa bersikap baik serta selalu menolong orang lain. Ki Tunggulwono pun semakin kecewa atas ulah Jagal Kasusro karena telah membongkar makam kedua orang tersebut dan membuang jenazahnya ke sungai. Atas peristiwa kejadian tersebut, beberapa minggu kemudian kampung yang dipimpin oleh Ki Tunggulwono pun diserang bencana wabah pagebluk yang membuat hewan ternak pun menjadi lumpuh dan mati, serta warga pun banyak yang diserang penyakit kulit. Berdasarkan dari petunjuk yang didapat dari Ki Tunggulwono saat melakukan meditasi atau bertapa, maka seluruh hewan ternak yang ada harus dimandikan di sungai tepi desa. Namun malangnya air sungai pun tiba-tiba mengering tanpa diketahui penyebabnya, dan itu semua seperti menjadi sebuah kutukan serta hukuman bagi warga kampung bahwa mereka telah berperilaku yang tidak baik dengan telah membunuh dua orang yang tidak bersalah. Kemudian Ki Tunggulwono pun kembali bertapa atau bermeditasi untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa secara langsung. Dari hasil bertapa atau meditasi yang dilakukan Ki Tunggulwono, beliau mendapatkan petunjuk bahwa sikap saling tolong-menolong yang dilakukan warga harus tetap dijaga. Selain itu, rasa syukur warga atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa juga harus ditunjukkan setiap tahunnya dengan cara bersih desa, dan yang terakhir harus dilakukan adalah seluruh warga harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keesokan harinya setelah Ki Tunggulwono berwasiat 3 hal tersebut kepada warganya, maka tahu-tahu muncullah 2 mata air atau sendang yang kemudian sendang besar diberi nama sendang lanang, sedangkan sendang yang kecil diberi nama sendang wadon. Dan karena sendang tersebut berada di bawah pohon beringin yang terkelupas atau ngelokop, maka kemudian sendang ini diberi nama sendang kelangkapan. Sedangkan versi yang kedua tentang asal-usul keberadaan sendang kelangkapan yang banyak beredar di masyarakat adalah sendang ini merupakan sebuah mata air petilasan dari Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga. Konon saat Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga melakukan syiar agama Islam,
Beliau sempat singgah di tempat ini dan hendak melaksanakan ibadah sholat. Namun beliau tidak bisa menemukan sumber mata air yang bisa beliau jadikan untuk tempat berwudu. Kemudian Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga pun melakukan ngelokop atau mengelupas lapisan tanah, dan tak lama kemudian muncullah mata air yang bisa digunakan oleh Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga untuk berwudu, hingga akhirnya mata air tersebut pun membentuk sebuah sendang. Di area sendang kelangkapan ini, di pohon beringin yang ada di sebelah utara dari sendang lanang, dijaga oleh dua entitas makhluk astra yang perwujudannya berupa makhluk hitam tinggi besar dan bersayap. Lalu di kolam sendang lanang sendiri dijaga oleh entitas makhluk astra yang perwujudannya menyerupai bentuk ikan sidat yang berukuran besar berwarna hitam mengkilap. Sedangkan di pohon beringin yang ada di sebelah barat sendang lanang dijaga oleh entitas makhluk astra yang perwujudannya seperti genderuwo dengan matanya yang berwarna merah dan memiliki aura energi yang negatif. Di sendang kelangkapan ini kira-kira auranya seperti apa? Dan kelangkapannya sebenarnya nggak jauh beda sama seperti sebelumnya kita positif, itu kan auranya positif. Ya. Di saat kita di sini aura positifnya itu tidak besar, cuman karena di sebelahnya aja makam ya, jadi justru dari makam itu yang kelihatan dari kita kan ada banyak di tadi sempat lihat di ruang beringin yang di ujung utara ya. Ada beberapa Penampakan entitas ya cuman tidak udah lewat ini tidak perwujudannya apa itu? jadi kayak genderuwo bukan, tapi dia kayak makhluk besar tapi kayak semacam apa ya, kayak ada sayapnya, ada kayak naga tapi bukan naga. Atau aku nggak bisa nggambarin. Jadi tapi perwujudannya hitam itu. Iya, besar dan serem, menyeramkan tapi tidak mengganggu. Kedua-duanya seperti itu. Iya, nggak ganggu. Selain itu? Nah itu yang di kolam di sendangnya tadi ya. Kita perhatiin lama-lama, perhatikan di kolam aja tadi ada bayangan ikan besar banget. Jadi kayak apa sih aku nyebutnya? Keput apa ya? Gede banget. Sidat. Iya, sidat gede. Iya, tapi warnanya kenapa hitam mengkilat banget, nggak seperti sidat biasa. Tahu kan sidat itu tadi gede banget, hitam mengkilat, dan dia diam saja melihat ke arah saya sudah melihat dia, itu tidak apa-apa. Ada apa-apa. Kalau selain itu di mana lagi tadi penampakannya? Di ringin belakang itu? Nah, kalau di ringin belakang tadi aku pegel langsung, badanku, bahuku berat banget, tidak seperti yang masuk dari mana ya. Auranya berarti lebih besar yang di belakang ya, karena kalau ada anak kecil kan, ada anak kecil di situ lagi mancing, mereka kelihatan santai,
Nah kalau santai itu sebenarnya anak kita sebenarnya lebih mereka nggak ngapa-ngapain, tapi begitu jalan balik arah kelihatan kita ngelewatin sisi sebelah sini dari belakang. ya itu banyak banget orang itu tuh berusaha narik orang ke situ. Aku nggak tahu kenapa itu tuh awalnya maaf negatif banget dan dia bukan bagian dari sendang sebenarnya. Dari luar sendang, Iya dari maka dari makam. makam bisa juga, tapi juga dari orang lain, dari ini aku ngeliatin ini, aku lihat backlight ya, ini aku ngeliat di belakang itu ada, nah itu kan kelihatan kita aja itu gede banget, jadi kayak genderuwo gitu ya, tapi matanya merah banget, itu nggak tahu didatangkan orang itu. Menurut kamu sendang ini keramat tidak? Enggak Keramat ya. enggak keramat. Yang bikin keramat itu yang didatangkan orang sengaja dibikin seperti itu ya. Untungnya apa? Karena mungkin karena makam dianggap mistis, menciptakan aura seperti itu kan. Ada orang-orang maaf ya, mungkin ada hal-hal tertentu, jadi nggak tahu videonya. Terlepas dari itu semua, mari kita jaga warisan budaya dan sejarah leluhur ini agar kedepannya Sendang Kelangkapan ini bisa tetap lestari serta bisa memberikan banyak manfaat bagi warga sekitar. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Sendang Kelangkapan, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.